Audio Jungle. Halo teman-teman, Mimin infokan kembali untuk harga member sudah mulai ada penyesuaian dari sistem YouTube-nya. Harga terendah awalnya di Mimin adalah 5.000 dan sekarang telah menjadi 10.000 karena ada penyesuaian kurs dunia. Jadi dimohon pengertiannya buat teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Mereka semua melihat dokumen kultivasi yang secara resmi dikeluarkan oleh negara Siak. Rencana budidaya nasional telah resmi dimulai, dan para pionir telah berganti nama menjadi kultivator. Spiritual Education Department sedang memulai program rekrutmen bagi semua praktisi untuk mengembangkan bakat spiritual, mengubah model pengembangan diri yang liar. Era baru telah dimulai di negara Siak. Kemudian kini 50 meter dari Universitas King Cheng di Taisi. Orang-orang pun ribut karena semua angka lagi-lagi terjual habis. Beberapa orang pun nampak kesal karena gagal lagi mendapatkan nomor hari ini. Lalu kini seseorang bertanya apakah mereka juga mendaftar di Departemen Pendidikan Spiritual untuk peran Burial Seller. Mereka pun membenarkan hal itu. Mereka sudah berada di sini selama beberapa hari dan masih belum mendapatkan giliran. Lalu orang lain pun bertanya tahukah mereka sebelum Burial Seller menjadi terkenal. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa Burial Seller pernah mengalahkan satu anomali di Universitas King Cheng dan anomali itu disebut Heavenly Fire. Memiliki Burial Seller yang secara pribadi membantu Universitas King Cheng pasti sangat beruntung. Orang ini pun mengatakan bahwa semuanya karena takdir. Menurut laporan berita, Universitas King Cheng telah mengalami 2 insiden atribut tingkat tinggi abnormal yang kebetulan merupakan atribut matahari dan atribut Heavenly Fire. Temannya pun mengatakan bahwa dirinya mendengar saat itu anomali hampir membakar sekolah. Baik asosiasi spirit maupun militer tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Burial Seller dapat menaklukkannya dengan mudah. Sementara itu, salah seorang petugas bertanya, sudah berapa hari ini, lupakan minggu ini, antrian untuk tes bakat sudah penuh sampai bulan depan. Petugas lain mengatakan bahwa awalnya asosiasi spiritual memperkenalkan indikator untuk menguji bakat dan potensi untuk meningkatkan standar karena banyaknya pelamar. Tapi masih ada banyak orang. King Ying mengatakan bahwa semua orang mungkin ingin melihat seberapa besar bakat yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, mereka juga mengalami efek Burial Seller di sini. Lalu kini, tiba-tiba seseorang maju memotong antrian dan mengatakan bahwa mereka di sini untuk pengujian. King Ying seketika bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sini. Mereka tidak mendukung orang yang memotong antrian untuk tes bakat, maka silahkan kembali lagi minggu depan. Dan orang ini pun segera memperkenalkan dirinya sebagai Lu Xing, Ketua Serikat Mahasiswa Universitas King Cheng. Lu Xing bertanya apakah Profesor Lu Yun ada di sini. Serta Lu Xing ternyata datang bersama Chu Qingli. Lu Xing mengatakan jika Profesor Lu Yun ada di sana, maka sampaikan pesan ini kepadanya. Salah seorang petugas yang mendengar nama Lu Yun mengerti Lu Xing dan temannya bisa masuk untuk tes. Profesor Lu Yun ada di dalam. Lu Xing pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. King Ying yang melihat mereka pergi mengatakan bahwa mereka semua pasti mahasiswa terbaik dari Universitas King Cheng. Sepertinya gadis itu yang mengikuti tesnya. Meskipun tingkatnya tidak terlalu tinggi, mereka mungkin memiliki beberapa potensi. Sementara itu, Chu Qingli pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang mereka bicarakan. Mungkinkah mereka menyadari bahwa dirinya baru saja menembus ke ranah spirit creation? Dirinya berharap bakatnya mungkin tidak terlalu buruk. Dengan pengujian yang tepat dan perawatan yang ditargetkan, terobosan dapat ditemukan. Lalu kini berpindah ke sebuah lab. Chu Qingli pun kini mulai menjalankan tes fisik dan menilai tanda vitalnya. Dalam pikiran Chu Qingli, dirinya tidak pernah membayangkan bahwa menembus ke ranah spirit creation akan lebih berbahaya daripada bertemu dengan anomali. Terobosan ini hampir membunuh dirinya.
Chu Qingli pun bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Bahkan seniornya mengatakan bahwa dia tidak setakut ini ketika dia menembus ke ranah spirit creation. Untungnya dirinya berhasil menghubungi siswa senior ini. Tapi dirinya harus memanfaatkannya apapun yang terjadi. Chu Qingli pun merasa bingung mengapa dunia ini berubah drastis. Seandainya tidak ada kebangkitan spiritual, awalnya dirinya tidak akan melirik Lu Xing sebanyak 2 kali. Bagaimana mungkin dirinya membiarkan Lu Xing bertingkah seperti senior dan memamerkan koneksinya di depan dirinya? Dia bahkan tidak setampan Fang Yi. Dan kini layar monitor mengatakan bahwa saat ini pengujian mulai berlangsung hingga tekanan aura pun mulai terjadi. Chu Qingli pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini bisa terjadi. Sudah berapa lama? Mengapa dirinya masih merasa sangat buruk? Lalu Profesor Luyun bertanya tidak bisakah bertahan 10 detik lagi. Dirinya memperkirakan bahwa tingkat penyerapan aura tidak mungkin melebihi 70%. Data ini sebenarnya tidak menunjukkan bakat yang baik. Lu Xing mengatakan bahwa siswa junior ini memiliki kepribadian yang kuat tetapi tidak masalah jika dia kurang sedikit bakat. Atribut baik sudah cukup. Kemudian, dia masih bisa menentang takdir melalui atributnya. Kekuatan spiritual miliknya beberapa kecenderungan atribut kayu. Dirinya bertanya-tanya di mana peringkatnya. Lalu kini layar pun menunjukkan bahwa tesnya telah selesai. Hasil tes peringkat Chu Qingli memiliki atribut daun dengan peringkat biasa. Profesor Luyun pun bertanya apakah Lu Xing melihatnya. Chu Qingli pasti telah menjadi pionir sebelum energi spiritual Qi bangkit sepenuhnya. Itu batas atasnya. Ini sudah batasnya. Chu Qingli mungkin tidak akan mampu menembus ranah spirit creation bintang 2 seumur hidupnya. Mendengar hal ini, Lu Xing mencoba kembali memohon kepada Profesor Luyun untuk melakukan sesuatu. Profesor Luyun menanggapi ini dan mengatakan, mengingat Lu Xing adalah perwakilan alumni meskipun masuk ke Departemen Pendidikan Spiritual Kota Taisi itu tidak mungkin. Tingkat selanjutnya, Departemen Pendidikan Spiritual Universitas Qingcheng dapat memberi Lu Xing tempat sebagai mahasiswa yang berafiliasi dengan mereka. Lalu orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget dan bertanya, dengan kualifikasi yang sangat buruk bagaimana dia bisa mendapatkan tempat? Seseorang pun penasaran dukungan macam apa yang dia miliki itu sangat menjijikan. Orang-orang pun membenarkan hal itu, bahkan mahasiswa jurusan pendidikan spiritual Universitas Qingcheng pun tidak akan mencapai level ini. Baru saat ini, seorang gadis kecil yang bahkan belum kehilangan gigi susunya, sudah memiliki peringkat bakat dan atribut yang jauh lebih baik daripada gadis yang bernama Chu Qingli ini. Dan dia baru saja direkrut oleh Departemen Pendidikan Spiritual tingkat bawah. Mendengar hal ini, Chu Qingli pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah mereka pikir orang-orang ini semacam burial seller. Orang-orang biasa ini sangat berani menghakimi dirinya begitu santai. Dirinya bangun pagi-pagi, jadi dirinya seharusnya bisa memperoleh manfaat sebagai seorang pionir. Meskipun dirinya tertinggal, bukan urusan mereka untuk memberi dirinya petunjuk. Namun, hasil tes ini dirinya benar-benar tidak bisa menjadi rekan satu tim burial seller. Ini adalah tipe orang yang paling cocok untuk dirinya. Chu Qingli pun nampak sangat kesal dengan hal ini. Jika tidak ada energi spiritual dan semua orang sedang berkultivasi, dirinya pasti bisa mengenalnya lebih baik. Apa yang dikatakan oleh Pak Tua Luyun ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Dikatakan bahwa Departemen Spirit Kultivasi telah membuat kemajuan besar dalam peleburan spirit kristal. Karena metode budidaya liar tidak berhasil, mereka akan coba ilmu buatan. Dirinya tidak pernah membuat keputusan yang salah, setidaknya lebih baik daripada Fang Yi. Orang tidak berguna seperti Fang Yi mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Sementara itu, King Ying mengatakan bahwa sebenarnya ini pertama kalinya dirinya punya ide berbeda dari bos besar. Dia harus menyadari bahwa mereka para pionir memulai dari tahap awal yang paling sulit, dari kebangkitan energi spiritual menjelajahi bersama para ahli. Pada era ketika peleburan spirit kristal belum ada, tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi. Setelah tron turun tanpa dasar kultivasi, bahkan jika seseorang memperoleh tron yang kuat, ada kemungkinan besar menjadi santapan orang lain.
Orang-orang ini beruntung hidup di zaman seperti ini, tetapi akankah bantuan semacam ini dalam kultivasi dan pemberian kristal spiritual benar-benar menghasilkan lebih banyak individu berbakat? Atau lebih tepatnya, apakah praktis spiritual universal benar-benar efektif? Petugas yang mendengar hal ini bertanya, bukankah biasanya King Ying pendukung terbesar Burial Seller? Dari mana semua ide ini berasal hari ini? Bukankah para ahli selalu benar? Mendengar hal ini, King Ying seketika bertanya dengan berteriak, omong kosong apa yang mereka bicarakan. Dirinya hanya khawatir. Jika keputusan ini tidak berjalan dengan baik, banyak orang akan menyalahkan Burial Seller. Kemudian kini berpindah ke markas besar Asosiasi Spiritual Shinichi. Fang Yi yang sedang rapat pun seketika bersin. Fang Yi pun meminta maaf, dirinya tiba-tiba merasa ingin bersin. Gu Yuro pun merasa aneh, seorang kultivator di level Burial Seller seharusnya kebal terhadap pilek dan virus. Ye Xiao mengatakan dengan nada bercanda bahwa mungkin karena Burial Seller telah membuat terlalu banyak musuh dan banyak orang yang mengawasinya. Fang Yi yang mendengar hal ini menilai bahwa itu tidak sepenuhnya mustahil. Dan kembali Fang Yi mengajak mereka melanjutkan topik mereka sebelumnya. Tur keliling ini dirinya tidak keberatan sama sekali. Menganggapnya sebagai cara untuk meningkatkan moral. Ye Xiao menyebut itu bagus, asosiasi spirit berencana untuk memulainya dalam sebulan. Burial Seller dan Lord of Metal Lin Yi masing-masing memberikan kuliah di berbagai departemen pendidikan spiritual negara Xia. Fang Yi seketika bertanya mengenai Lin Yi, apakah dia sudah setuju. Gu Yuro pun mengiyakan hal ini. Lin Yi setuju dengan mudah dan bahkan mengatakan dia berharap untuk memulai pidatonya di kota Chuan dan kota Yuan terlebih dahulu. Fang Yi pun mengerti kota Chuan adalah tempat bibinya dulu tinggal dan kota Yuan adalah wilayah yang harus berada di bawah yuridiksi Lin Yi. Secara perbandingan, kedua tempat saat ini memiliki relatif sedikit orang berbakat yang direkrut karena lokasi geografisnya. Dan mereka yang direkrut umumnya tidak terlalu mampu. Bahkan lebih perlu bagi penguasa tron untuk pergi dan memberikan dorongan. Seperti yang diharapkan dari Lin Yi, dia punya ide. Dirinya setuju dengan usulan Ye Xiao dan berita bahwa dirinya akan hadir secara langsung dapat diumumkan nanti. Ye Xiao menyebut itu tidak masalah, dirinya berencana memberi mereka kejutan. Lalu 2 minggu kemudian di pertemuan mobilisasi Departemen Pendidikan Spiritual Universitas King Cheng. Salah seorang dosen mengatakan kepada semua mahasiswa, Angkatan pertama Departemen Pendidikan Spiritual Universitas King Cheng telah menyelesaikan 2 minggu kultivasi. Mereka semua telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam 2 minggu terakhir. Ini juga menunjukkan tekad mereka. Universitas juga mengundang tamu istimewa ke rapat mobilisasi hari ini. Dengan ini, mereka akan sambut Panglima tertinggi Stargot Warzone negara Xia, Burial Seller. Orang-orang yang melihat kedatangan Burial Seller pun nampak bersorak dan takjub dengan penampilannya. Mereka pun tidak menyangka ini Burial Seller ternyata benar-benar masih sangat muda dan juga tampan. Dilihat dari penampilannya sepertinya seumuran dengan mereka. Para wanita pun mulai bersorak dengan kata idolanya dan tujuan hidupnya. Mereka tidak pernah menyangka akan seberuntung ini bisa bertemu langsung dengannya dan sedekat ini. Sedangkan Chu Qingli yang melihat ini pun nampak syok dan tidak menduga ternyata Burial Seller itu adalah Fang Yi. Lalu kini tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada taman bermain yang sebelumnya telah ditandai oleh Burial Seller. Orang-orang pun bertanya, bukankah tempat itu selalu sangat stabil dengan kultivator senior yang menjaga dan memperkuat segelnya. Meskipun mereka tidak mengizinkan orang masuk, tidak ada hal yang tidak biasa terjadi. Salah seorang mengatakan bahwa dirinya mendengar bahwa keadaan agak tidak stabil beberapa hari yang lalu. Itulah sebabnya Burial Seller datang untuk menyampaikan pidatonya lebih awal. Chu Qingli pun kini mengajak Lu Xing untuk pergi dan melihatnya. Lu Xing pun bertanya apakah Chu Qingli yakin. Dirinya pikir Chu Qingli tiba-tiba pingsan. Chu Qingli pun menyebut itu tidak apa-apa, dirinya perlu melihatnya untuk dirinya sendiri. Kekuatan dari Burial Seller ini. Chu Qingli pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya merasa menyesal.
Kemudian kini saat orang-orang berkumpul melihat fenomena ini, seseorang mengatakan bahwa rumor menyebutkan sekolah mereka awalnya dijadwalkan menjadi lokasi kuliah terakhir. Tetapi karena beberapa fluktuasi yang tidak biasa, Burial Seller memajukan jadwal 1 hari. Fenomena aneh itu menyatu dan bermutasi langsung melahap kultivator ranah Pajra, yang bahkan merupakan calon kultivator tingkat kapten. Dan segera kini Fangi melompat maju menuju anomali ini. Dalam pikiran Fangi, The Nine Dragon Heavenly Fire Seal diciptakan dengan bantuan Jilan, seorang perwira dari daerah terlarang zona perang, yang memungkinkan mereka mengakses atribut Heavenly Fire dan menundukkannya. Pada saat itu dirinya menanamkan sebagian besar atribut Heavenly Fire dari taman bermain ke dalam pedang tang, yang meningkatkan kekuatan serang pedang tang. Sisa kecil atribut Heavenly Fire disegel oleh The Nine Dragon Heavenly Fire Selling Technique. Tetapi yang benar-benar tidak dirinya sangka adalah setelah energi spiritual sepenuhnya dipulihkan, persembahan Heavenly Fire sebenarnya dapat menyatu dan bermutasi dengan atribut matahari, berubah menjadi sub-atribut sama sekali baru. Fang Yi menyebut ini jauh lebih kuat. Dirinya meremehkannya kali ini. Tidak heran, bahkan kultivator tingkat kapten pun tidak mampu menahannya. Lalu salah seorang kini mengaku ini sangat menyakitkan, matanya sangat perih. Orang lain mengatakan bahwa dirinya akan mati, bukankah mereka masih jauh dari visi yang luar biasa. Dan orang lainnya lagi merasa aneh mengapa tiba-tiba dirinya berdarah. Petugas meminta siapapun yang mengalami nyeri mata atau ketidaknyamanan fisik lainnya harus pergi dari sini. Tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Atribut matahari adalah atribut tertinggi dan paling murni dalam urutan pertama. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka akses. Mereka baru saja memulai kultivasi, menyentuh ini akan menyebabkan bahaya besar bagi tubuh fisiknya. Petugas lain pun mengatakan bahwa sepertinya siswa harus segera pergi, dan hanya mereka yang tersisa yang mampu menahan tekanan atribut matahari masih memiliki beberapa potensi. Rekannya pun menyebut itu sudah cukup bagus. Sementara itu, Chu Qingli menilai bahwa dirinya ternyata tidak pingsan karena Fang Yi adalah Burial Seller. Namun dirinya terpengaruh dan merasa tidak nyaman meskipun dirinya berada sangat jauh. Chu Qingli pun bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah itu berarti dirinya orang terlemah di sini? Lalu Lu Xing meminta Chu Qingli melihat Burial Seller akan memasuki lautan api. Hingga saat Fang Yi memasuki medan api ini, fluktuasi api ini semakin meningkat. Saat di dalam, Fang Yi kini telah dikepung oleh naga api. Fang Yi pun kini menyapa mereka karena lama tidak bertemu. Tetapi menelan orang adalah perbuatan salah api ini. Dan segera Fang Yi kini menekan fluktuasi energi ini. Hingga yang terjadi di luar adalah sebuah ledakan api yang meninggi ke atas langit yang disertai gelombang kejut angin yang sangat kuat. Orang-orang menyebut ini kekuatan yang sangat besar serta tekanan yang begitu membakar. Inikah Burial Seller? Dirinya merasa seperti akan berdarah lagi dan tidak bisa bernapas. Sementara itu Lu Xing pun kini melindungi Chu Qingli dari tekanan ini. Dalam pikiran Chu Qingli, dirinya pernah melihat adegan serupa di video sebelumnya. Bentuknya hampir persis seperti sosok itu. Mengapa dirinya tidak mengenalinya saat itu? Lalu Fang Yi yang menekan anomali ini mengatakan bahwa segelnya tidak dibuat dengan cukup baik saat itu. Sekarang dirinya akan menunjukkan cara yang benar untuk menggunakan atribut matahari. Lalu sistem pun kini mendeteksi atribut matahari yang kuat, mengaktifkan kekuatan komputasi tertinggi dan teknik pengembangan penulisan, hingga notifikasi menunjukkan keberhasilannya. Fang Yi telah memperoleh Sun God teknik yang bermutasi, yaitu Sun God Seal, dengan roh matahari yang dipanaskan dan 10 rintangan dihilangkan. Segel ini dapat secara acak menyegel salah satu kemampuan lawan selama pertempuran, durasi 30 menit. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.